Refugees try to help themselves, but this can be very difficult. They usually need help from others too. Refugees need food, water, and somewhere to live. They also need to see a doctor if they have been hurt or if they are sick. Sometimes a country's government cares for refugees. International organizations like the United Nations usually help too. Charities are also important. Some charities help to build refugee camps and to give refugees food and clothes. Other charities help people who are hurt or sick. Charities also help refugees to go back to their home when it's safe. Ya, oke ya. Jadi, oke. So first of all, Christo dulu. So what do you think about this? What do you think about this? The situation? What do you think about this situation? What do you think about this text? Ya. Kalau refugees itu, we try to help some people ya, maksudnya beberapa orang yang kayak gitu. Ya, jadi refugee itu adalah pengungsi, ya, so pengungsi. Nah, sebenarnya kita bisa lihat dari dua perspektif ya, perspektif problem atau problem solving, sama perspektif language. Ya, tapi kayaknya ya perspektif language itu kayaknya kita bisa lebih ke arah perspektif dunia ya saat ini ya, jadi keadaan saat ini ya. Oke ya. Nah, kalau dari perspektif language, ya kita lihat dari ide dari cerita ini apa, kemudian vocabulary artinya apa, kemudian grammar, ya seperti itu. Ya, jadi bisa lebih kepada portion understanding-nya, ya gitu. Ya. Nah, jadi refugees adalah pengungsi. Jadi pengungsi itu adalah so how can people be a refugee, or how can Leo siap ya. How can there are refugee? Kenapa kok sampai terjadi refugee yang dinamakan pengungsi sampai saya gitu? Ya, oke. So Leo, what's your answer, please? Karena terlalu banyak orang yang jadi terlalu banyak ada orang yang merasa nggak nyaman dan nggak aman untuk tinggal di situ. Ya, oke ya. Jadi kalau kita lihat dari sejarah manusia zaman dulu, memang kita terbiasa pindah-pindah kan, ya, pindah-pindah. Tapi kondisi sekarang kan jauh lebih enak, manusia menetap, ya. Nah, tapi pada intinya itu awalnya manusia atau kita itu ya terbiasa pindah-pindah. Karena nggak ada tempat yang menetap. Itu civilization, peradaban pertama manusia itu seperti begitu. Nah, jadi sekarang manusia hanya pindah tempat kalau merasa tidak nyaman, ya. Nah, tidak nyaman karena apa? Karena disaster, karena government, karena war, karena penyakit. Nah, bisa juga. Nah, jadi tiga ya penyebab ya kenapa mereka setelah kelompok itu move atau get out from home, from the area. Karena yang pertama adalah itu tadi because of political, ya, kemudian because of war, kemudian because of seperti sekarang ini pandemik ini bisa ya, pandemik ini bisa membuat orang move ya seperti itu ya. So what do you think, Christo? Wabah bisa membuat orang berpindah. What do you think? Ya benar. Benar, iya benar ya. Jadi kalau ya itu bisa jadi. Jadi ya semoga tidak ya, semoga nggak sampai yang se ekstrim itu ya. Ya semoga nggak sampai gitu. Oke ya, kemudian dilihat dari language-nya. Jadi refugee try to ini nggak kelihatan ya kena zoom ini. Try to help themselves ya. Jadi manusia memang harus bisa mandiri. Tapi kadang kita perlu collaboration ya, saling bantu. But this can be very difficult. They usually need help from others too. Ya, sometimes kita butuh bantuan orang lain. Ya, jadi sekarang kita begitu ada kesempatan kita bantu, karena suatu ketika kita juga pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Ya, oke ya. Jadi they usually need help from others, orang lain ya, yang lainnya. Ya, refugees need food. Jadi kebutuhan manusia apa? Dan manusia adalah makan, minum, udara, tempat tinggal untuk bisa tidur. Ya, jadi yang kita butuh tempat tinggal itu apa?
untuk sleeping. Ya, oke. Leo, what do you think? Apakah benar tempat tinggal yang paling utama adalah untuk tempat kita tidur, Leo? Oke. Kalau Kristo gimana? What do you think? Tempat tinggal, rumah dan sebagainya, fungsi yang utama adalah untuk tidur, sleeping, sama rest. Gimana? What do you think? Ya, Kristo, what do you think? Benar, Mas. Ya, benar ya. Jadi yang utama itu kita punya tempat tinggal, home atau apapun lah, itu untuk bisa sleeping well. Ya, jadi kalau kalian ada home, ada rumah, tapi susah untuk sleeping well, nah itu berarti yang utama udah terlewatkan itu ya. Itu dulu ya. Ya, jadi mungkin rumahnya nggak harus mewah untuk bisa sleeping well ya. Tapi itu tempatnya kita butuh itu untuk bisa sleeping well. Itu yang utama ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita mau food, mau drink, mau playing, mau recreation, mau buying itu kan bisa di luar ya kan, di luar rumah bisa. Tapi kalau yang mau kita sleeping, rest, yang enak itu harusnya ya kita beli rumah karena itu tujuannya ya, seperti itu. Ya, gitu. Oke ya. Nah, tapi di sini mereka butuh apa? Food, drink, water, and somewhere to live. Ya, somewhere to live itu berarti adalah tempat tinggal, ya gitu. Oke, kemudian kalau sakit, they also need to see a doctor if they have been hurt or they are sick. Ini tensesnya menggunakan apa, Leo? Tenses? Simple. Present simple, ya. Jadi menggunakan bentuk present. Kenapa menggunakan bentuk present? Karena kejadiannya ini berulang-ulang, ya. Ini kenyataan atau fakta, ya. Nah, jadi ketika kalian menulis sesuatu yang sepertinya suatu fakta, peristiwa yang berulang, maka gunakan bentuk present atau present simple atau present apalah pokoknya ya. Nah, jadi mereka membutuhkan doctor kalau mereka terluka atau mereka sakit, ya gitu. Sometimes a country government cares for refugees. Nah, kadang orang negara tetangga peduli, tapi kadang juga mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, jadi government itu seperti rumah tangga. Ya, oke. Kristo, what do you think? Government kita itu seperti rumah tangga. What do you think? Benar ya, benar bisa. Benar. Jadi kalau kamu mikir mengatur rumah itu susah, ngatur keluarga. Nah, bayangkan kalau government ngatur rumah tangga negara. Ya, jadi rumah tangga negara yaitu government itu, pemerintah itu yang ngatur. Kalau di rumah ke siapa yang ngatur, Kristo? Orang tua. Father. Ya, your father and your mother. Itu yang ngatur. Ya kan? Nah, kalau di pemerintahan ya itu government, pemerintah sama pembantu-pembantunya itu yang ngatur. Nah, sedangkan kita adalah warga negara seperti anak-anak gitu ya. Jadi anak-anaknya pemerintah gitu ya, yang dilindungi, yang diatur, yang diarahkan ya. Nah, itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi konsepnya sama seperti gitu ya. Oke. Nah, kadang a country government cares for refugees ya. Kadang pemerintah mau peduli ya karena punya uang, tapi kadang juga pemerintah kesulitan ya. Oke, so are there any refugees in our country now, Leo? Ya. Apakah sekarang di negara kita ada refugee, ada banyak refugee? Saat ini ya, saat ini. Nggak terlalu banyak. Nah, kenapa? Kenapa kok mereka sampai ada refugee di negara kita? Kenapa sekarang ini? Yang sekarang ini ya? Maksudnya biaya hidup di sini kan nggak terlalu susah. Jadi nggak banyak orang yang move. Nggak banyak yang move. Ya, oke ya. Jadi refugee yang terjadi di negara kita itu karena bencana, ya disaster. Ya, misalnya nggak selalu bilang bencana alam ya, karena sekarang disaster itu sekarang ada dua ya, ada yang natural disaster, ada yang man-made disaster. Ya, man-made ya, tahu ya man-made ya, tulisannya ya, bisa tulis ya. Mana ini chatnya ya. Ya ini ya, jadi man-made disaster. Ya, jadi
disaster karena bikinan manusia. Ya, Itu disengaja atau tidak disengaja? disengaja karena kerakusan manusia. Nah, Oh, misalnya rakus mengejar uang sehingga limbah dibuang kemana-mana. Rakus mengejar uang, jadi sampah udara dibuang ke sebesar-besarnya ke langit. Nah, itu jadi problem itu. Ya, karena apa? Mengejar sesuatu sehingga radioaktif digunakan dan bocor misalnya. Nah, itu jadi man-made disaster. Kemudian kita semua, termasuk Mister juga, membuat juga man-made disaster kecil-kecil ya, seperti buang plastik sembarangan, kadang lupa buang plastik kena jatuh ke sungai, ya. Kemudian juga banyak pakai sampah plastik. Kemudian juga mungkin memakai pendingin udara yang berlebihan ya, sehingga jadi global warming atau masalah chemical dan sebagainya. Ya, itu man-made disaster, ya, including me ya. Ya kita nggak bisa lepas, kadang kita ingin minum ya dari botol plastik tapi buangnya mungkin nggak proper ya. Ya kalau di sini kan orang pada buang seenaknya kadang gitu ya. Nah harusnya itu masalah sampah itu dibuang secara baik ya sehingga nggak menjadi man-made disaster. Oke, nah itu jadi disaster itu. Ya, oke. Nah Christo, kenapa kok buang sampah sembarangan jadi disaster? Buntu sungainya. Sungainya buntu, gotnya buntu. Sudah dibuntu orang, kita nambahin lagi, tambah buntu. Jadinya disaster kan, flooding kan. Jadi jalan itu bukan jalan lagi, tapi flood, kolam coklat ya kan. Nah itu salah satunya, karena itu tadi. Kalau kita menggantungkan government terus kan tidak bisa, ya harus kesadaran sendiri. Ya, itu tadi, itu yang man-made disaster. Kita sebabkan sendiri, kita hancurin sendiri. Kemudian deforestation ya, penebangan hutan juga. Deforestation, apa ya? Deforestation ya, istilahnya ya. Ada lagi penebangan, ada penanaman kembali. Mungkin istilah penebangan itu apa? Deforestation ya. Atau illegal cutting, illegal logging. Ya, illegal logging. Ya, illegal logging ya. Jadi penebangan liar gitu ya. Nah, itu juga menaikkan suhu bumi. Ya, nah itu semua man-made disaster itu. Ya. Oke, so what do you think, Christo, tentang ini? Apakah itu sering manusia lakukan? Sering, Ustaz. Sering, sangat sering ya. Apalagi sekarang kan Jakarta kan tenggelam, betul ya? Oke ya, sudah tahu ya beritanya Jakarta tenggelam ya. Nah, Jakarta tenggelam kemudian pindah ke Kalimantan. Nanti Kalimantan juga bakal bisa-bisa rusak semua juga alamnya itu ya. Iya kan? Nah, karena manusia butuh ini ya, butuh area, butuh lahan ya. Nah, manusia nggak cuman butuh lahan, cuman kecil-kecilan. Manusia butuh lahan besar-besaran. Betul nggak, Kristo? Betul, Ustaz. Ya, seperti rumahmu besar nggak, Kristo? Besar nggak rumahnya? Biasa sih bisa. Kalau di total semuanya, rumahnya di mana-mana, banyak nggak? Besar nggak? Luas nggak? Enggak terlalu sih, Ustaz. Hah? Biasa, enggak terlalu besar. Nah, iya kan? Jadi rumah kalian besar-besar ya. Padahal yang tinggal cuman orang berapa, Kristo? What do you think? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? 3. Nah, orang 3 ya. Tapi orang 3, well, not only you ya. Mister juga sama ya. Mister punya tempat-tempat, tidak hanya di sini, bukan punya Mister ya, tapi ya di atas namakan family sama aja sih. Itu juga kalau kita total melebihi yang dibutuhkan gitu ya. Nah, jadi nggak cukup cuman kecil-kecil nggak cukup. Kalau bisa besar ngapain yang kecil ya. Oke ya, jadi manusia seperti gitu. Nah itu menyebabkan juga secara nggak langsung kalau semua kayak gitu ya man-made disaster ya, bencana alam akibat ulah manusia sendiri ya. Gitu. Oke ya, back to the passage ya. Jadi government kadang bantu, kadang government juga kadang nggak bisa bantu. But do not depend on the government to help you, to help us. Ya. Nah, prinsip kita adalah tidak mengharapkan bantuan pemerintah. Ya, kalau bisa, ya, gitu ya. Nah, kemudian juga ada international organizations like United Nations. Ya, biasanya mereka ada bagian khusus untuk refugee. Tapi itu ya secara political ya. Gitu. Kemudian ada charities. Oke, Leo, what is charities?
Ya, jadi charities adalah organisasi sosial. Ya, jadi ini yang banyak bergerak ya, charities ya. Charities, some charities help to build refugee camps. Ya, jadi kamp pengungsi, kasih mereka makan, kasih mereka pakaian. Nah, kemudian other charities help people who are hurt or sick. Charities also help refugees to go back to their home when it's safe. Ya, jadi justru sekarang yang banyak di kita dengar adalah charities ya, yang membantu para refugee ya untuk bisa bertahan hidup. Ya, gitu. Oke, any questions about this before we move? Oke, Christo or Leo? Yes, Mister. Ada pertanyaan? What is your questions? Baik secara language maupun secara meaning, understanding. Understanding. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada tes bahasa Inggris tentang seperti begini, yaitu kadang kita dimintai pendapat, kadang kita ditanya kapan, di mana, kemudian tentang apa bacaan ini, ya. Nah, ya, jadi bacaan ini bukan termasuk yang complicated ya, termasuk yang biasa aja. Oke ya, continue.